Podcast Bicara Makro Prudensial. Stabilitas sistem keuangan, dukung ekonomi menuju Indonesia maju. Indonesia maju. Halo, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Bicara Makro Prudensial. Stabilitas sistem keuangan, dukung ekonomi menuju Indonesia maju. Saya Anindita dari Departemen Kebijakan Makro Prudensial atau DKMP Bank Indonesia, tepatnya dari kelompok Koordinasi Komunikasi Kerjasama Kelembagaan dan Internasional. Tugas kami seperti biasa adalah berbagi kepada teman-teman terkait dengan kebijakan makroprudensial, supaya teman-teman selalu terupdate dengan kondisi sistem keuangan terkini dan tentunya bisa turut berkontribusi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Bicara terkait dengan sistem keuangan, mungkin teman-teman sekarang sudah semakin sering mendengar istilah ekonomi keuangan hijau atau green economy. Di episode 3 Bicara Makroprudensial sebelumnya, kita sudah sempat bahas apa yang dimaksud dengan ekonomi keuangan hijau. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan ekonomi keuangan hijau yang berfokus pada hubungannya dengan perbankan dan Bank Indonesia. Termasuk seperti apa kebijakan terkini dari Bank Indonesia untuk mendukung tercapainya ekonomi keuangan hijau. Apakah ada hadiahnya? Pastinya ada dong. Seperti biasa di akhir episode ini kita akan share link kuisnya. Jadi ayo teman-teman ditonton, disimak dan nanti ikuti kuisnya karena ada pertanyaan seputar pembahasan kali ini. Dan seperti biasa kita punya hadiah untuk 10 orang pemenang beruntung masing-masing senilai Rp500.000. Podcast Bicara Makro Prudensial. Ya teman-teman, kita akan mulai bahas. Untuk kali ini narasumber yang akan membicarakan terkait dengan ekonomi keuangan hijau adalah seorang ekonom dari Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, yaitu Mbak Destiarini atau biasa disapa Mbak Desti. Halo Mbak Desti. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Baik, sehat. alhamdulillah sehat. Mbak Desti, boleh nih sapa-sapa dulu teman-teman yang di rumah, sekalian jelasin dikit Mbak Desti ini dari tim apa dan kerjaan sehari-harinya tuh ngapain sih? Halo teman-teman, saya Desti, saya ekonom dari Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Khususnya sekarang saya ada di kelompok review rekomendasi kebijakan dan protokol manajemen krisis terkait dengan perumusan kebijakan khususnya di keuangan berkelanjutan. Ya, jadi itu tadi Mbak Desti itu sehari-hari memang menangani terkait perumusan kebijakan ekonomi keuangan hijau, makanya tepat sekali untuk menjadi narasumber kali ini. Nah, ada satu orang lagi yang juga pas banget nih untuk ngomongin ekonomi keuangan hijau, yaitu tamu spesial kita, juara 1 Bicara Makroprudensial Podcast Competition 2022. Telah bergabung bersama kita Mas Iqbal Haryadi. Halo Mas Iqbal. Halo Mbak Dita. Oke, infoin dikit dulu nih ya ke teman-teman. Jadi Mas Iqbal ini tahun lalu membuat podcast itu berbicara terkait dengan ekonomi keuangan hijau. Seperti apa cuplikan podcastnya? Yuk kita simak. Mengejar kondisi net zero emission atau nol emisi karbon, yaitu kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Nah, transisi ini sering disebut dengan istilah carbon transition atau transisi karbon. Ya, itu dia tadi sedikit cuplikannya. Teman-teman kalau mau dengar lengkapnya bisa dicek di YouTube channel Bicara Makroprudensial. Mas Iqbal mungkin boleh kenalan dulu nih sama teman-teman, nyebutin dikit namanya, latar belakangnya, terus kemarin tuh bikin podcastnya tuh terkait apa dan kenapa kok ngambil tema itu gitu. Oke. Ya, thank you Mbak Dita. Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Iqbal Haryadi. Saya content creator dan juga praktisi marketing. Tahun lalu ikutan lomba podcast makroprudensial dan alhamdulillah juara 1. Mengambil temanya tentang green financing, keuangan hijau, dan sebenarnya sih tertarik karena yang ngomongin kan tantangannya adalah gimana mengkomunikasikan si makroprudensial dengan lebih mudah gitu ya. Dan kayaknya kalau buat saya waktu itu ngelihat opsi-opsinya sebenarnya kayaknya paling bisa relate dengan banyak orang, dengan anak-anak muda adalah soal
keuangan hijau dikaitin dengan climate change gitu, perubahan iklim, karena kan semua orang pasti ngerasain ya. Tahun lalu saya tertantang banget sih untuk ngulik itu supaya orang bisa lebih mengerti nggak hanya perubahan iklimnya tapi juga kaitannya dengan si keuangan hijaunya gitu. Oke, Mas Iqbal kan ini pastinya ketika tahun lalu ikut lomba udah searching. Kalau menurut Mas Iqbal tuh apa sih yang disebut ekonomi keuangan hijau ini? Iya, ini karena ada Mbak Desti saya agak deg-degan ya, tapi nanti dikoreksi Mbak Desti. Tapi kalau dari hasil riset saya tahun lalu sih singkatnya sebenarnya ekonomi hijau tuh ya gimana kita mengelola ekonomi atau mengelola keuangan tidak hanya mempertimbangkan faktor profit aja, tapi juga mempertimbangkan faktor pengaruhnya ke lingkungan gitu. Jadi kalau sebelumnya mungkin kalau kita mikirin ekonomi, keuangan, financing, itu ya mikirin pokoknya gimana dengan modal sedikit-sedikitnya gitu ya bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya gitu kan. Itu kan apa prinsip dasar ekonomi mungkin kayak gitu. Tapi sekarang kita melihat ada tren udah mulai beralih, nggak hanya itu doang yang dipikirin gitu, tapi apa nih pengaruhnya terhadap alam, apa pengaruhnya terhadap perubahan cuaca, misalnya apa perubahannya terhadap keseharian kita juga gitu. Karena pada akhirnya kalau ekonominya cuma mikirin profit, nggak mikirin dampak lingkungannya hancur dan akhirnya berpengaruh ke ekonomi kita juga gitu. Gimana mungkin Mbak Desti bisa dilengkapi atau emang udah pas banget nih Mas Iqbal? Iya betul ya, jadi secara definisi ekonomi hijau itu adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kesetaraan sosial masyarakat yang sekaligus juga menurunkan risiko terhadap lingkungan, risiko kerusakan lingkungan ya tentunya. Kemudian ada juga definisi yang menyebutkan bahwa ekonomi keuangan hijau itu adalah perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, kemudian juga hemat sumber daya alam dan juga berkeadilan sosial. Oke, itu jadi secara formalnya seperti itu ya. Nah, Mas Iqbal tadi kan memang udah jelasin juga dampaknya terhadap kita sehari-hari. Kalau kita bicara terhadap Indonesia nih, menurut Mas Iqbal seberapa penting sih ekonomi keuangan hijau ini? Iya, ekonomi hijau sih penting banget karena satu ya kita bisa lihat lah dari segi masalah kelihatan banget bencana aja dari data BNPB yang saya masukin juga di podcast tahun lalu. Itu 10 tahun terakhir naik terus gitu dan didominasi sama banjir. Terus yang kedua ya Indonesia ini kan sangat didominasi sama ya kita negara maritim, negara pertanian gitu ya. Dan itu semuanya berpengaruh banget kalau misalnya cuaca sangat nggak menentu, nelayan juga jadi nggak bisa menentu juga berangkatnya, terus pertanian. Dan kalau udah pertanian terdampak, ya pangan aja udah pasti terdampak juga gitu kan. Jadi kapan panennya, mungkin kalau misalnya udah parah jadi krisis pangan juga itu sangat mungkin terjadi dan sudah terjadi juga dalam skala-skala kecil maupun skala menengah di Indonesia ini gitu. Jadi memang kita udah harus mulai berpikir nggak hanya di level teknis gitu ya, tapi di level yang lebih strategis juga. Makanya ketika di Bank Indonesia ada kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi hijau itu jadi penting banget untuk kita jalankan dan masyarakat juga perlu tahu, perlu teredukasi soal itu gitu. Teman-teman mungkin bisa nonton lagi episode sebelumnya terkait green ekonomi. Di situ dijelaskan bahwa ada 2 resiko akibat dari perubahan iklim terhadap perekonomian. Yang pertama adalah resiko fisik, yang kedua adalah resiko transisi. Nah, yang dijelaskan oleh Mas Iqbal tadi itu masuknya ke resiko fisik gitu. Jadi bagaimana ketika terjadi banjir atau gagal panen, itu tuh dampaknya langsung terhadap si produk pertanian itu. Jadinya nanti harga-harga menjadi tidak stabil, penjualan menurun. Nah, bagi nelayan dan petani, ketika penjualannya menurun, tentunya kan berarti pendapatan mereka menurun. Pendapatannya menurun berarti konsumsinya atau daya belinya itu menurun. Jadinya itu mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman juga ingat ya, di episode 1 kita pernah bahas bahwa pertumbuhan ekonomi itu perlu didukung oleh stabilitas sistem keuangan. Dan stabilitas sistem keuangan ini bisa terganggu oleh perubahan iklim. Betul seperti itu ya Mbak Desti ya hubungannya ya? Betul banget Dita. Jadi kalau dilihat dari potensi risiko dari perubahan iklim, kerugian Indonesia akibat perubahan iklim diestimasi mencapai lebih dari 100 triliun per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan 40% PDB pada tahun 2048. Ini tuh nilainya lebih tinggi dari rata-rata global yang berada di kisaran 18% dari PDB. Jadi memang betul ya, Indonesia tuh bukan secara teoritis aja kita lebih rentan, tapi memang secara data juga menunjukkan bahwa kita itu
mudah terekspos dengan perubahan iklim. Berarti penting banget nih bahwa kita tuh harus cepet-cepet transisi gitu ya Mbak Desti ya? Iya betul, tapi kita transisi bukan cuma karena ada risiko. Di sisi lain ada peluang juga dari melakukan transisi ke ekonomi rendah karbon. Jadi berdasarkan kajian Green Economy Index oleh Bappenas, transisi menuju ekonomi rendah karbon bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 6,1 sampai 6,5% selama tahun 2021 sampai 2045. Selain itu juga ada penambahan green jobs sampai dengan 1,8 juta pekerjaan pada tahun 2030 hingga tutupan hutan sebesar 4,1 juta hektar pada tahun 2060. Nah ini menarik sih kalau ngomongin green jobs, karena saya juga pernah bikin episode podcast soal green jobs gitu ya. Dan emang kalau dilihat ya karena kita transisi kan berarti transisi itu kan ninggalin yang lama ke tempat yang baru gitu ya. Yang lama kan berarti emang sesuatu yang harus ditinggalkan. Nah yang baru ini kan berarti sebenarnya ada peluang juga gitu. Dan ketika ngomongin peluang ini di green jobs ini masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya demand-nya makin tinggi gitu, tapi supply-nya masih rendah nih gitu. Nah ini yang menurut saya sih anak-anak muda juga harus aware bahwa udah mulai ada nih jenis-jenis pekerjaan baru yang emang bisa membantu kita transisi ke ekonomi yang lebih hijau dan supply-nya masih sedikit gitu. Jadi peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan juga secara ekonomi di level individu ataupun di level negara tuh jadi besar banget gitu. Oke, jadi memang kita pengembangan ekonomi keuangan hijau itu tidak hanya karena ada resikonya, tapi juga karena ada peluangnya. Nah, ini nih yang penting di bicara makroprudensial. Tadi kan dibilang kita spesifik hubungannya sama perbankan. Itu gimana nih Mbak Desti nih? Ya, itu poin berikutnya. Jadi untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar ya. Jadi masih ingat nggak Paris Agreement? Ya, Paris Agreement tuh dulu kita bahas itu kayak komitmen Indonesia gitu ya. Di Paris Agreement kita itu berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca 31,89% dengan upaya sendiri atau 43,2% dengan bantuan internasional di tahun 2030. Ya, jadi untuk bisa mencapai komitmen itu diperkirakan kebutuhan pembiayaan itu sebesar 281 miliar US dollar. Banyak banget kan? Besar banget ya kebutuhannya. Pakai dana dari pemerintah berarti Mbak. Soalnya kayak kalau baca ya biasanya kan ada negara-negara yang emang dia pemerintahnya yang membantu menyediakan dana untuk si transisi ekonominya. Iya, pemerintah memang banyak membiayai, tapi dengan perhitungan kasar berdasarkan estimasi tadi, APBN hanya mampu mendukung pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon itu sebesar 34% dari total kebutuhan investasi tadi yang 281 miliar US dollar tadi. Sisanya dari mana? Untuk itu kebijakan keuangan berkelanjutan menjadi kunci untuk mendorong pembiayaan transisi. Oke, berarti sebenarnya sederhananya ketika tadi dari pemerintah itu tidak mampu untuk membiayai semua, sisanya itu dari sektor keuangan berarti ya? Iya betul, mengingat sektor keuangan kita sekarang didominasi oleh perbankan, jadi sekarang bank itu memiliki peran penting dalam keberhasilan pembiayaan transisi di Indonesia. Disitulah perbankan berperan untuk mendorong perusahaan untuk mau bertransisi menuju perusahaan yang rendah emisi ataupun yang ramah lingkungan. Nah dari situ bagi Bank Indonesia, perbankan merupakan kunci kebijakan transisi. Saya masih belum ngerti tuh Mbak bagian itu. Jadi gimana sih perbankan bisa ngedorong transisinya tuh, pengaruhnya gimana? Kenapa jadi kunci gitu ya tadi istilahnya? Jadi gini, sesuai dengan standar pengukuran emisi global, setiap organisasi itu perlu mengukur emisi yang langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan oleh organisasi tersebut yang kemudian nanti perlu diungkapkan atau dipublikasikan. Nah, menurut Mas Iqbal, perusahaan yang kira-kira menghasilkan emisi paling besar tuh apa sih? Apa ya? Pabrik gitu kali ya, pabrik-pabrik. Jawabannya bank. Kenapa? Karena sesuai dengan standar internasional ISO 14061, bank perlu mengukur dan mengakui secara proporsional emisi dari aktivitas atau proyek yang dibiayainya. Jadi mengingat aset bank itu kan sebagian besar adalah kredit ya. Jadi untuk setiap kredit yang disalurkan itu bank ada emisi yang harus diakui oleh bank. Jadi secara industri, bank itu merupakan penghasil emisi terbesar. Dan penurunan emisi dari penghasil emisi terbesar yaitu bank itu menjadi kunci penurunan emisi nasional. Ya mungkin gampangnya gini kali ya, kita kasih ilustrasi supaya mungkin teman-teman lebih kebayang. Kalau misalkan kayak tadi nih Mas Iqbal ditanya apa sih perusahaan yang emisinya paling tinggi, mungkin kita kebayangannya pabrik gitu ya yang memproduksi dengan asap yang besar gitu. Nah
Tapi ternyata jawabannya bank. Kenapa? Karena istilahnya bank yang membiayai gitu. Jadi ibaratnya misalkan ada perusahaan XYZ. Nah, perusahaan XYZ ini kan untuk berproduksi itu perlu modal. Kita sudah bahas di episode sebelumnya ya, ada kredit modal kerja dan kredit investasi. Artinya bank ini istilahnya mensponsori perusahaan tersebut. Ibaratnya kalau nggak dibiayai oleh bank, perusahaan ini tidak bisa berproduksi. Kalau perusahaan ini tidak berproduksi, tidak menghasilkan emisi seperti itu. Dan karena itulah jadinya emisi dari perusahaan ini itu akan dihitung sebagai emisi yang dihasilkan oleh bank. Itu kan baru satu perusahaan. Sementara bank ini kan membiayai banyak perusahaan gitu. Makanya bank harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi untuk menurunkan emisi bank. Jadi bank akan semakin selektif dalam menyalurkan kreditnya, sehingga menstimulus debitur bank untuk bertransisi menuju perusahaan yang lebih rendah emisi ya, emisi dan juga mungkin ramah lingkungan, sehingga nanti untuk mendapatkan akses pembiayaan pun bisa mendapatkan lebih mudah dan lebih terjangkau. Oke. Tapi pasti kan kebutuhan dananya lebih gede lagi, Mbak. Ya, memang pembiayaannya melalui bank, tapi bank dapat memberikan insentif, misalnya memberikan keringanan kredit kepada perusahaan yang tujuan kreditnya itu memang untuk bertransisi atau menurunkan emisinya gitu. Oke, jadi sederhananya gini, tadi karena bank nggak mau nih emisi yang dicatat sebagai emisi bank tersebut banyak, pastinya bank ini nih pengen membiayai perusahaan-perusahaan yang lebih ramah lingkungan. Nah, supaya menarik perusahaan yang ramah lingkungan, bank ini memberikan insentif, tadi istilah Mbak Desti ya, supaya orang-orang nih, perusahaan-perusahaan ini nih mau nih mengajukan kredit walaupun menurut Mas Iqbal, tapi biayanya besar. Ya nggak apa-apa, bank mau membiayai dengan insentif gitu. Nah, sekarang kita bahas lagi nih, kaitannya dengan Bank Indonesia gimana nih Mbak Desti? Iya, jadi Bank Indonesia juga memberikan insentif ya supaya bank itu semakin aktif dan semakin cepat untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon tadi gitu. Iya, jadinya maksudnya di sini Bank Indonesia ini memberikan insentif supaya perbankan itu mau untuk menyalurkan kredit hijau. Kemudian perbankan juga memberikan insentif supaya perusahaan itu mau untuk mengajukan kredit hijau. Karena hal itu juga sejalan ya dengan tujuan Bank Indonesia ya, yang sebelumnya kita udah pernah bahas, kita butuh kredit yang seimbang, berkualitas dan berkelanjutan ya Mbak Desti ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada undang-undang terbaru tahun 2023 yang disahkan, itu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau biasa disebut Undang-Undang P2SK. Di sana diatur mengenai tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, untuk mendukung pembiayaan transisi guna memitigasi resiko sistemik dari perubahan iklim ini, Undang-Undang P2SK ini juga menegaskan kembali mandat Bank Indonesia untuk mengatur dan mengembangkan keuangan berkelanjutan. Jadi memang benar ada ketentuannya juga ada ya. Nah, kita berbicara langsung ke bentuk kebijakannya nih. Apa aja sih Mbak Desi bentuk kebijakan dari Bank Indonesia ini? Sebagai langkah kebijakan, sejak tahun 2020, Bank Indonesia memberikan kelonggaran 100% LTV untuk kredit properti berwawasan lingkungan dan 0% uang muka kredit kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan atau kendaraan listrik. Berarti Mas Iqbal kalau mau beli motor listrik nih nggak usah pakai DP ya, bisa Ya, 100% dibiayai oleh bank. Terus apa lagi nih Mbak Desti? Terus yang kedua, pada tahun 2022, Bank Indonesia memberikan kelonggaran pemenuhan RPIM atau rasio pembiayaan inklusif makroprudensial dengan membeli green bond atau pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur selaku pengelola SDG Indonesia One. SDG Indonesia One ini adalah sebuah platform blended finance untuk mendukung pembiayaan transisi. Berarti itu kalau terkait dengan kebijakan RPIM sendiri kita sudah pernah bahas nih di episode sebelumnya. Nah, kaitannya dengan green ini berarti kalau bank membeli green bonds itu tuh akan menambah perhitungan untuk rasio pembiayaan inklusif makroprudensial seperti jadi itu ya. Bank apabila membeli green bond itu dapat diakui sebagai RPIM. Oke. Tidak berhenti di situ, yang ketiga, sebelum tahun 2022 berakhir, Bank Indonesia memperkenalkan insentif makroprudensial berupa kelonggaran giro wajib minimum bagi bank yang menyalurkan kredit properti maupun kendaraan bermotor berwawasan lingkungan. Oke, nah kebijakan itu juga kebetulan kemarin kita sudah sempat bahas ya terkait dengan insentif makroprudensial. Jadi dari kebijakan yang sebelumnya pernah kita bahas di episode 4, nah ini kita seperti
mendalami lagi nih teman-teman, apa aja sih kebijakan-kebijakan itu yang memang spesifik mendukung pengembangan ekonomi keuangan hijau. Ya, jadi sebenarnya udah ada ya Mbak ya bentuk-bentuk nyatanya, karena saya juga ingat sih waktu tahun lalu pas ngeriset mau bikin podcast kan juga nanya ya, emangnya Bank Indonesia udah bikin kebijakan apa gitu untuk ngedorong si keuangan hijau ini gitu. Dan ya beberapa yang Mbak Desti tadi yang juga aku temui pas riset itu dan emang udah berjalan juga gitu. Jadi senang juga sih waktu riset itu akhirnya ngelihat oh ya ini emang kebijakannya udah mengarah ke sana, tinggal kita jalanin, kawal bareng-bareng gitu. Iya, implementasinya gitu. Betul. Ya. Nah itu tapi perlu masih dipahami bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon ini masih sesuatu yang relatif baru. Apalagi di Indonesia belum banyak yang aware mengenai ini. Bank Indonesia terus menguatkan riset dan assessment untuk mendukung perumusan kebijakan. Misalnya dengan insentif apa sih yang efektif untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon ini gitu. Iya, ini karena memang sesuatu yang masih relatif baru dan yang namanya perubahan itu perlu proses ya. Termasuk proses edukasi juga penting ya Mbak Desti ya. Betul. Edukasi itu juga bagian dari upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik. Jadi Bank Indonesia tuh melakukan workshop, kemudian seminar, kemudian FGD itu untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai keuangan berkelanjutan. Teman-teman yang ikut Big Mac Podcast Competition ini juga bantu banget untuk meningkatkan edukasi gitu. Iya, makanya saya juga senang banget sih karena emang nih perlu disosialisasikan lebih rame lah gitu ya. Nah, tapi kalau mau tanya Mbak Desti, kalau dari Mbak Desti sendiri apa yang paling penting disosialisasikan lebih luas nih soal si keuangan hijaunya apa? Jadi pada dasarnya sih yang paling penting tuh awareness dulu ya. Jadi kalau Indonesia mau bertransisi menuju ekonomi hijau, seenggaknya masyarakat harus paham dulu bagaimana ekonomi hijau itu dan kenapa itu penting untuk dilakukan gitu. Apa seberapa penting ekonomi hijau itu bagi masyarakat secara individu maupun nanti pertumbuhan ekonomi ke depan gitu. Nah itu tadi poin pertama terkait dengan awareness. Nih berikutnya nih Mbak Desi, setelah kita aware, apa sih yang benar-benar real bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung semakin cepat tercapainya transisi menuju ekonomi yang rendah karbon? Iya, kita perlu paham, sadar, dan ikut mendukung. Jadi misalnya ada produk yang ramah lingkungan, coba kita biasakan untuk mengkonsumsi produk tersebut gitu. Karena secara tidak langsung itu juga akan mendukung kita untuk mengurangi emisi gitu. Iya benar, kayak tadi dibilang Mas Iqbal ya, kalau misalkan perusahaan mau menjadi lebih ramah lingkungan itu kan perlu modal besar. Nah, kita bisa membantu nih, berarti kalau ada produk ramah lingkungan yang dijual, terus kita membeli produk itu, berarti kan semakin banyak nih permintaan orang-orang terhadap produk ramah lingkungan gitu. Jadinya akan semakin cepat perubahan di Indonesia ini supaya kita menjadi negara yang rendah karbon. Nah, terima kasih banyak Mbak Desti, seru banget nih. Mas Iqbal gimana nih? Kesan pesannya atau insight-nya setelah kita ngobrol-ngobrol lebih jauh terkait dengan hijau. Seru banget sih obrolannya karena kan kita jadi tahu ya urgensi Indonesianya juga gitu sebagai negara buat cepat mencapai net zero emission, dan pasti ada hubungannya juga dengan tadi ekonomi. Makanya peran BI, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga kita jadi tahu nih, oke, kebijakan-kebijakan yang dibikin ini emang untuk mendorong supaya kita segera transisi tadi ke ekonomi hijau. Dan makanya ini penting banget sebanyak-banyaknya orang tahu, khususnya anak muda gitu. Makanya mungkin dengan si podcast competition ini ada lagi, Big Mac ada lagi, ya harapannya sih lebih banyak anak muda yang ikutan ngulik, ikutan ngebungkus nih gimana caranya supaya terkomunikasikannya lebih seru, lebih gampang dicerna, jadi orang lebih banyak yang paham gitu. Oke, mantap banget nih. Emang gak salah nih juara podcast ini nih, udah bisa menjelaskan, bisa mengajak lagi. Jadi terima kasih banyak kepada Mas Iqbal. Terima kasih banyak juga kepada Mbak Desti. Boleh kita pamitan dulu. Dadah-dadah sama teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Podcast Bicara Makro Prudensial. Oke teman-teman, itulah tadi episode yang membahas lebih dalam terkait dengan ekonomi keuangan hijau. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, hal-hal yang bingung atau ingin dibahas lebih lanjut, silahkan dituliskan di kolom komen. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam terkait dengan kebijakan makroprudensial, caranya gampang banget. Yang pertama, teman-teman bisa cek ke website Bank Indonesia. Pada fungsi utama Bank Indonesia, lalu klik stabilitas sistem keuangan.
Lalu teman-teman kalau ingin tahu juga nih yang lebih dalam tapi dengan cara yang lebih enak kali ya dengan mendengarkan obrolan-obrolan, simak terus YouTube channel Bicara Makro Prudensial. Di sini nggak cuman ada obrolan-obrolan seperti ini, tapi ada juga karya para pemenang lomba podcast tahun lalu. Lalu ada juga pemenang lomba karya ilmiah stabilitas sistem keuangan dan berbagai bentuk video edukasi lainnya. Teman-teman juga kalau pengen tahu nih update kondisi sistem keuangan terkini, secara berkala Bank Indonesia menerbitkan buku Kajian Stabilitas Keuangan atau KSK. Kemudian teman-teman kalau ingin belajar secara lebih teoritis, Bank Indonesia telah menerbitkan buku Mengupas Kebijakan Makroprudensial pada tahun 2016. Filenya bisa didapatkan secara gratis di website Bank Indonesia. Bank Indonesia juga pernah mengeluarkan buku Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, Konsep, Kerangka, dan Implementasi pada tahun 2021. Bukunya bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau aplikasi Gramedia Digital. Nah teman-teman, seperti tadi disampaikan di awal bahwa kita ada kuis. Berikut adalah link QR Code untuk mengakses kuis tersebut. Silakan teman-teman segera di-scan atau bisa juga dituliskan linknya. Linknya juga ada di bagian deskripsi video ini. Silakan diisi surveinya dan diisi jawabannya, harus benar semua ya kalau mau dapat hadiah. Jadi kalau ada jawaban yang ragu-ragu bisa dicek lagi, diputar ulang videonya. Ingat, waktunya adalah 20 hari kalender sejak publishnya video ini. Kita punya hadiah untuk 10 orang pemenang beruntung masing-masing senilai Rp500.000. Oke teman-teman, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan Bicara Makro Prudensial, Stabilitas Sistem Keuangan, Dukung Ekonomi Menuju Indonesia Maju. Akhir kata, saya Anindita pamit undur diri. Terima kasih, dadah! Podcast Bicara Makro Prudensial, Stabilitas Sistem Keuangan, Dukung Ekonomi Menuju Indonesia Maju.